Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang hidup rukun. Pada subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Ya, mari kita belajar bersama ya. Pembelajaran 1. Hidup rukun. Apa itu? Ya, pasti anak-anak pernah mendengar hidup rukun. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan hidup rukun? Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi, hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan perilaku manusia terhadap manusia lainnya. Kondisi dari kehidupan rukun tersebut akan menimbulkan rasa bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan jauhi pertikaian. Ya, silakan anak-anak lihat di sini ada beberapa gambar. Yang gambar pertama ini ada anak-anak yang sedang bermain kelereng bersama. Gambar kedua ada anak yang sedang bermain bola. Tetapi di sebelahnya terlihat ada 2 anak yang sedang bertengkar. Gambar 3. Ada anak yang sedang bermain ayunan bersama. Yang keempat, ada 2 anak yang berebut mainan ayunan. Kemudian yang terakhir, ada anak yang jatuh karena bermain, lalu teman lainnya menertawakannya. Mari kita lihat satu persatu ya. Untuk gambar yang pertama, ada anak-anak yang sedang bermain kelereng bersama. Apakah itu contoh hidup rukun? Kita lihat ya. Ya, ternyata anak-anak yang bermain kelereng bersama itu merupakan salah satu contoh hidup rukun. Kemudian yang kedua, kita lihat ada anak yang sedang bermain sepak bola, tetapi di sebelahnya ada 2 anak yang sedang bertengkar. Apakah itu merupakan contoh dari hidup rukun? Tidak. Ya, jadi bertengkar merupakan contoh yang tidak baik dan juga bukan merupakan contoh dari hidup rukun. Sekarang kita lihat gambar 3. Di sini ada 2 anak yang sedang bermain ayunan bersama. Coba, apakah bermain ayunan bersama termasuk salah satu contoh dari hidup rukun? Ya, ternyata bermain ayunan bersama merupakan salah satu contoh dari hidup rukun. Gambar 4. Di sini ada 2 anak yang berebut mainan ayunan. Apakah itu merupakan contoh dari hidup rukun? Tidak, ternyata berebut mainan ayunan bukan merupakan contoh dari hidup rukun. Jadi, tidak boleh saling berebut ya, karena itu contoh yang tidak baik. Harusnya ada yang mengalah, sehingga tidak terjadi pertikaian. Kemudian gambar terakhir, di sini ada anak yang terjatuh saat bermain.
Tetapi di sebelahnya ada dua anak yang tidak menolongnya, tetapi malah menertawakannya. Apakah itu merupakan contoh dari hidup rukun? Tidak, ternyata menertawakan teman yang sedang mengalami kesulitan itu tidak baik dan tidak termasuk dari contoh hidup rukun. Tidak boleh ditiru ya anak-anak. Selanjutnya di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Udin, "Edo, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Udin, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dari percakapan tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Dari percakapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Udin dan Edo menunjukkan perilaku hidup rukun dengan teman bermain. Buktinya apa? Mari kita lihat. Dari percakapan tadi dapat kita lihat dari kalimat terakhir. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa Udin dan Edo telah menerapkan sikap hidup rukun dengan teman bermain. Selanjutnya, mari kita urutkan gambar menjadi sebuah cerita. Kita urutkan bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, ada gambar anak yang sedang tertawa, kemudian salah satunya ada yang membawa kelereng. Kita lihat percakapannya. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Berarti, dari gambar tersebut, mereka bertiga telah selesai bermain. Gambar 2. Gambar 2 terlihat ada 3 anak laki-laki yang sedang bermain kelereng bersama. Kemudian gambar 3. Di situ ada 3 anak laki-laki yang sedang berbincang. Mari kita lihat percakapannya. "Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan." "Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu." Sudah dilihat ya anak-anak? Dari ketiga gambar tersebut berisi tentang anak yang akan bermain kelereng bersama. Mari kita lihat pada gambar pertama. Di sini terlihat ada percakapan. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Berarti, gambar tersebut menunjukkan waktu setelah mereka bermain. Berarti jelas bukan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini mereka terlihat sedang bermain kelereng. Berarti gambar kedua ini dilaksanakan sebelum gambar ke-1. Karena apa? Karena gambar 2 ini sedang bermain kelereng. Sedangkan gambar pertama itu setelah selesai bermain. Kemudian gambar ketiga, kita lihat. Di sini ada 2 anak yang berbincang dengan satu anak ini. "Made,
"Ayo kita bermain kelereng di lapangan." Berarti dia mengajak si Made. Kemudian si Made menjawab, "Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu." Berarti ini dilakukan sebelum mereka bermain kelereng, sehingga dapat kita simpulkan bahwa urutan cerita yang pertama adalah gambar ketiga. Mereka berbincang-bincang dan saling mengajak untuk bermain kelereng bersama. Kemudian urutan yang kedua, kira-kira gambar pertama atau kedua ya? Kita lihat. Ya. Urutan kedua adalah gambar kedua pada saat mereka bermain kelereng bersama. Berarti urutan yang ketiga atau yang terakhir berarti gambar pertama. Jadi kalau diurutkan seperti ini ya, dari mereka bertemu, kemudian berbincang, dan mengajak bermain kelereng bersama di lapangan. Kemudian yang kedua, mereka bermain kelereng. Dan yang terakhir, mereka akan merapikan tempat bermain untuk menjaga kebersihan. Urutan gambar di atas bercerita tentang sekelompok anak laki-laki yang bermain kelereng bersama. Awalnya, mereka bertemu dan saling mengajak untuk bermain kelereng. Akhirnya, mereka pun bermain bersama di lapangan. Setelah selesai bermain, mereka merapikan tempatnya agar tetap bersih. Itulah isi cerita sesuai dengan urutan gambar yang tadi telah ditayangkan. Selanjutnya, di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Perhatikan gerakan-gerakan anak bermain berikut. Yang pertama itu ada gerakan tangan. Dapat anak-anak lihat ya. Ini gerakan tangan. Kemudian ada gerakan kaki. Ada 4 macam. Silahkan diamati. Kemudian ada gerakan kepala, yaitu menghadap ke kanan dan ke kiri. Silahkan anak-anak boleh coba ya. Mula-mula lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya lakukan gerakan dengan hitungan bersama teman-teman kalian ya. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Sekarang silahkan diamati ya anak-anak. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubu satuan. Sebelumnya, anak-anak harus mengingat tentang nilai tempat. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Yang pertama kelereng Udin, tadi ada 115. 5 nilai tempatnya. Satuan, 1, puluhan, 1, ratusan. Kemudian kelereng Edo, tadi ada 124. Yang menempati nilai satuan adalah 4, nilai puluhan adalah 2, dan nilai ratusan adalah 1.
Jika dilihat dengan kubus satuan, seperti ini ya anak-anak. Jadi kelereng Udin 115 berarti 100-an 100, kemudian 10-an 10, dan 5 satuan. Sedangkan kelereng Edo 124 berarti 100-an 100, 20-an 20. Di sini gambarnya ada 2 ya, 10 dan 10. Sehingga nilai puluhannya tetap 20. Kemudian 4 satuan. Jadi jumlahkan 100 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 115. Yang kedua 100 ditambah 10 ditambah 10 tambah 4 sama dengan 124. Sudah sama ya besarnya. Kemudian dapat kita lihat kelereng Udin jika dilihat dengan kubus satuan dan kelereng Edo jika dilihat dengan kubus satuan. Keduanya sama-sama nilai ratusannya jumlahnya sama, yaitu 100-an. Kalau nilai puluhannya tentu tidak sama. Udin nilai puluhannya 1, sehingga nilainya 10. Sedangkan Edo nilai puluhannya itu ada 2, sehingga nilainya kalau dijumlahkan itu sama dengan 20. Perhatikan puluhannya ya, 10 itu kurang dari 20, sehingga kubus yang lebih banyak adalah kubus siapa? Kubus satuan milik Edo. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Jelas ya anak-anak? Sekarang berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Kita lihat satu persatu ya. Di sini ada 2 kubus satuan. Gambar pertama itu ada 200-an. Ya, ini ada depan, belakang, ada 2 ya. Ini nilai ratusan sehingga ada 200-an. Nilainya. Kemudian gambar kedua, di sini hanya ada 1. Ini nilai tempat ratusan, sehingga hanya ada 100-an. 200-an itu sama dengan berapa anak-anak? 200. Kalau 100-an berarti 100. Sehingga lebih banyak yang mana? Atas atau bawah? Ya, sehingga yang lebih banyak itu adalah gambar pertama. Lanjut. Gambar pertama itu ada berapa ratusan? Ini nilai tempat ratusan ya. Karena ini nilai tempat satuan, ini puluhan, dan ini ratusan. Itu ada berapa? 1 ratusan. Sedangkan yang bawah ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ratusan. 1 ratusan itu sama dengan 100. Kalau 3 ratusan, 300. Sehingga lebih banyak yang mana? Gambar pertama atau yang kedua? Jelas gambar yang kedua, karena 300 lebih besar dari 100. Mari kita lihat, ada 2 gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Mari kita lihat nilai ratusannya.
ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini nilainya 1 ratusan. Kenapa? Karena satu bungkus biji kacang hijau ini itu bernilai 1 puluhan. Sehingga ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 puluhan. 10 puluhan berarti berapa? Berarti 100. Sehingga gambar pertama ini nilai ratusannya adalah 1 ratusan. Kemudian gambar kedua, ternyata nilai ratusannya sama, yaitu 1 ratusan. Sekarang mari kita lihat nilai puluhannya. Gambar pertama, nilai puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 puluhan. Kemudian gambar kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 puluhan. 8 puluhan itu sama dengan 80. 6 puluhan sama dengan 60. Sehingga gambar mana yang lebih banyak? Jelas gambar pertama, yaitu 80. Karena 80 lebih besar daripada 60. Ya, mari kita lihat. Jadi di sini ada bilangan 80 dan 60. 80 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 60? Kita lihat. Ya, ternyata 80 itu lebih dari 60. Sehingga kalau ditulis menjadi 80 lebih dari 60. Lebih dari itu simbolnya ya. Kemudian kalau dibalik ada 60, 80. Kira-kira 60 dan 80 lebih besar yang mana? Jelas besar yang 80, sehingga 60 kurang dari 80. Kalau kita tulis menggunakan simbol seperti ini, 60 kurang dari 80. Paham ya anak-anak? Jadi simbol lebih dari itu seperti ini. Jadi nilai yang lebih besar itu dimakan oleh yang lebih kecil. Kemudian 60 kurang dari 80 berarti yang kecil makan yang besar. Seperti itu ya mudahnya. Kemudian jadi simbol seperti ini merupakan tanda lebih dari. Kemudian simbol seperti ini merupakan tanda kurang dari. Yang terakhir simbol sama dengan merupakan tanda sama dengan. Yang nomor 3 itu sudah familiar ya. Anak-anak pasti sudah tahu sama dengan berarti sama banyak. Sekarang tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti ya anak. Yang pertama ada gambar A dan gambar B. Kita lihat nilai tempat ratusannya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian gambar B 1, 2, 3. Sama, nilai ratusannya sama, yaitu 300-an. Kalau sama, lalu kita melihat yang mana? Nah, kita lihat nilai puluhan. Di gambar A, nilai puluhannya ada 1, 2, 3. Berarti ada 30-an.
30-an itu berapa? 30. Kemudian yang B, nilai puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 puluhan. 6 puluhan itu berapa? 60. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa A dan B itu seperti apa? Apakah A lebih besar dari B, atau A kurang dari B, atau A sama banyak dengan B? 30 kurang dari 60 berarti A kurang dari B, sehingga kalau ditulis dengan simbol A kurang dari B. Selanjutnya, mari kita lihat di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Kemudian kita lihat nilai ratusannya. Gambar A di sini 1 ratusan. Gambar B pun sama. Nilai ratusannya adalah 1. Karena sama, selanjutnya kita melihat nilai puluhan. Gambar A nilai puluhannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 puluhan. Untuk yang B ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 puluhan. Nilainya pun sama dengan gambar A. Setelah itu kita lihat nilai satuannya. Karena tadi ratusan dan puluhan nilainya sama antara A dan B, maka kita lihat nilai satuannya. Kita lihat dulu gambar A. Nilai satuannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan. Untuk gambar B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Sehingga kalau kita lihat ini yang gambar A ada 8 satuan, yang gambar B ada 7 satuan. 8 dan 7. Lebih besar yang mana? Jelas lebih besar yang 8, sehingga A lebih dari B, atau jika ditulis menggunakan simbol A lebih dari B. Selanjutnya di sini ada gambar A dan B. Untuk gambar A ini ada 2 ratusan, sedangkan B ada 1, 2, 3, ada 3 ratusan. Ya, jika kita tulis seperti ini ya, jadi yang A 2 ratusan sama dengan 200, kemudian yang B 3 ratusan sama dengan 300, sehingga antara A dan B besar yang mana? 200 dengan 300, berarti jelas lebih besar yang 300, sehingga A kurang dari B, atau jika ditulis dengan simbol A kurang dari B. Selanjutnya gambar A nilai ratusannya adalah 1. Gambar B juga 1. Kemudian nilai puluhan di gambar A ada 1, 2, ada 2 puluhan. Kemudian di gambar B ada 1, 2, 2 puluhan juga. Kemudian nilai satuannya di gambar A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Untuk gambar B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya, ratusannya nilainya sama,
nilai puluhannya pun sama, dan satuannya pun sama, sehingga A sama banyak dengan B, atau A sama dengan